ini adalah bahan-bahan yang mungkin hanya merefresh ya, untuk mengingat kembali bagaimana tata laksana gawat darurat maternal, bagaimana menghadapi pasien gawat darurat dengan KPD dan solusi pasenta, serta yang terakhir tentang preeklamsia, gitu ya. Nah, izin saya memulai. Kita mulai dengan tata laksana kegawat daruratan maternal. Kenapa gawat darurat maternal ini masih banyak yang harus kita pelajari ya, terkait masalah permasalahan ibu dan anak di Indonesia, di mana angka kematian ibu masih cukup tinggi ya, di mana terakhir walaupun cenderung menurun ya dari tahun 2020, 230 kasus kematian per 100.000 kelahiran hidup menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup. Namun target kita di tahun 2030 sesuai dengan SDGs adalah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Seperti kita tahu bersama bahwa penyebab tersering dari kematian ibu adalah hipertensi dalam kehamilan serta perdarahan pasca persalinan postpartum ya. Untuk hipertensi dan perdarahan pasca persalinan ini, dengan mungkin kita mengetahui faktor resikonya, kita dapat melakukan tata laksana awal ya untuk mencegah terjadinya hipertensi ataupun perdarahan pasca persalinan. Nah, jadi tujuannya adalah bagaimana kita harus menjaga kehamilan itu sehat, di mana kehamilan sehat diartikan kehamilan tanpa komplikasi, ibu tidak ada hipertensi, ibu tidak mengalami perdarahan postpartum ya, bayi lahir dengan keadaan sehat, bayi lahir cukup bulan di atas 37 minggu, dengan berat badan janinnya lebih dari 2.500 gram. Nah, kemudian tidak hanya ibu sebagai kita tim medis, maka kita juga akan memikirkan tentang neonatal ataupun bayi yang dilahirkan. Di mana angka kematian nasional terhadap bayi itu 15 per 1.000 kelahiran hidup. Nah, kebanyakan kematian janin ini akibat adanya komplikasi selama proses persalinan sebanyak 28,3% lahir dengan berat badan sebanyak 28,3% itu penyebab kematian neonatus disebabkan komplikasi intrapartum, dan sisanya adalah berat badan bayi lahir rendah sebanyak 19%. Nah, makanya komplikasi intrapartum ini dapat terjadi ya selama proses kehamilan, ya selama proses persalinan yang dapat disebabkan oleh hal-hal yang tadi kita sebutkan ya. Di mana di 2024 alhamdulillah cukup mulai menurun ya, di mana udah ada 10 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2004 untuk kematian bayi. Nah, nah ini tadi realisasi saya dapat bahannya dari Lakib Kementerian Kesehatan bahwa di target 2023 itu 194, ternyata di 2024 tuh angka kematian semakin menurun ya 189, maka realisasinya lebih kurang 102,58%. Nah, kita lihat bahwa terjadi penurunan ya dari angka kematian ibu dari tahun 2002 ke 2024 ya. Dari target di 2022 205, kemudian realisasinya 189, kemudian di 2023 194 targetnya terrealisasi 189, dan 2024 ini targetnya 183, cuman belum ada data terbaru ya. Nah, ini merupakan distribusi jumlah kematian ibu per wilayah per provinsi di 2023, di mana kita lihat ternyata berdasarkan data MPDN ya, itu Jawa Barat ya masih cukup tinggi ya, dengan 792 kasus, dan terendahnya di Papua ya 9. Aceh sendiri di Aceh sendiri juga masih lumayan tinggi ya. Apa nggak ada? Ya, di Aceh sendiri juga masih lumayan tinggi ya. Namun makanya kita ikut untuk workshop ataupun seminar adalah untuk meningkatkan keilmuan sehingga kita dapat menurunkan angka kematian ibu dan janin tadi. Nah, ini angka kematian ibu berdasarkan data BPJS ya, di mana disebabkan oleh ada keguguran, kemudian karena hipertensi, kemudian karena perdarahan postpartum, kemudian karena infeksi, kemudian komplikasi lainnya, kemudian komplikasi yang tidak dapat diantisipasi, dan lain-lain ya.
Kalau kita lihat memang terbanyaknya ini kasusnya itu di tahun 2021 ya. Nah, ini tadi jumlah kematian ibu menurut penyebab di tahun 2023 lain-lainnya hampir 2.800, diikuti dengan hipertensi 412, kemudian 360 perdarahan obstetrik dan lain-lain. Nah, apa sih gawat darurat obstetri? Gawat darurat obstetri didefinisikan adalah kondisi kesehatan ibu yang mengancam jiwa yang terjadi dalam kehamilan atau selama dan sesudah persalinan dan kelahiran. Kasus gawat darurat obstetri adalah kasus obstetri yang apabila tidak segera ditangani akan berakibat kematian ibu dan janinnya. Penanganannya prinsipnya masih seperti kita menangani pasien umum biasanya ya. Ada airway, ada breathing, dan sirkulasi. Airway di mana kita memastikan bahwa membersihkan jalan nafas dan menjamin nafas bebas hambatan. Kemudian breathing menjamin ventilasi lancar dan sirkulasi melakukan pemantauan peredaran darah. Nah, deteksi dini gawat darurat maternal adalah proses mengetahui secara cepat dan tepat tanda-tanda awal kondisi yang mengancam keselamatan ibu selama kehamilan, persalinan, maupun masa nifas agar segera mendapatkan penanganan medis yang tepat. Tujuannya adalah mencegah keterlambatan pengambilan keputusan dan rujukan, kemudian untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian ibu, kemudian meningkatkan kualitas layanan maternal di semua fasilitas kesehatan. Apa alat bantu deteksi dini untuk gawat darurat maternal? Kita dapat menggunakan buku KIA, di mana kita dapat membacanya di halaman tanda bahaya. Kemudian untuk memantau hambatan persalinan atau kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf. Kemudian menggunakan MEOS, Modified Early Obstetric Warning Score, di mana MEOS ini mirip dengan yang biasa kita pakai di pasien-pasien di ICU ya, tapi ini khusus untuk pasien dengan obstetri, kemudian pemantauan CTG, kemudian ada beberapa checklist PONEK ya, untuk mengetahui kapan dirujuk. Nah, ini adalah tanda bahaya yang kita dapat baca di buku KIA. Misalnya pada trimester 1, apa tanda bahaya yang segera ibu hamilnya harus dibawa ke puskesmas? Yaitu ibu mengalami demam tinggi, kemudian nyeri perut hebat, mual dan muntah hebat, kemudian mengalami perdarahan, atau sakit saat kencing atau keluar keputihan atau gatal di daerah kemaluan. Masalah lainnya adalah batuk lama, demam menggigil berkeringat, bila ibu di daerah endemis malaria menunjukkan adanya gejala penyakit malaria, kemudian adanya diare berulang, kemudian jantung berdebar ya atau nyeri dada, serta sulit tidur dan cemas berlebihan. Nah, bagaimana tanda bahaya pada trimester kedua? Kurang lebih sama ya, ada demam tinggi, muntah darah, nafas pendek dan jantung berdebar, nyeri perut hebat, perdarahan atau keluar cairan dari jalan lahir, pusing dan kepala berat, pandangan kabur, perdarahan, dan sakit saat kencing atau keluar keputihan. Nah, pada saat trimester 3, yaitu pada saat kehamilan sudah di atas usia 28 minggu sampai aterem ya, sampai bayi mau launching, itu adalah gerakan bayi ada atau tidak ada kurang dari 10 kali dalam 12 jam. Jadi kita jangan lupa untuk mengedukasi pasien bahwa pasien harus merasakan gerakan janinnya kurang lebih dalam 12 jam 10 kali atau 1 sampai 2 kali per jamnya. Kemudian ketuban pecah namun tidak ada kontraksi karena ketuban pecah dengan tata laksana yang tidak tepat meningkatkan resiko terjadinya infeksi intrauterin ya, infeksi baik pada ibu dan janin, kemudian nyeri perut hebat di antara kontraksi. Nah, ini bisa terjadi solusio plasenta ya ataupun ruptur uteri, perdarahan hebat ya, baik itu karena solusio plasenta tadi atau placenta previa ya. Kemudian pusing atau rasa sakit kepala yang berat yang merupakan bisa jadi tanda-tanda keracunan kehamilan ataupun preeklamsia. Nah, kemudian tanda bahaya apa yang harus kita anjurkan untuk ibunya datang setelah proses melahirkan, yaitu tadi air ketuban hijau dan berbau ya, misalnya infeksi endometritis ya, kemudian ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat, mengalami kejang, eklamsia, ibu tidak kuat mengejan, perdarahan lewat jalan lahir, dan tali pusat menumbung atau terkemuka. Nah, tanda bahaya ibu setelah melahirkan apa? Demam lebih dari 2 hari, nyeri ulu hati, mual, muntah, sakit kepala, pandangan kabur ya. Ibu terlihat sedih atau murung ya. Depresi postpartum juga hal yang sering dialami oleh ibu-ibu pasca melahirkan ya. Kemudian payudara bengkak, merah disertai rasa sakit ya, mastitis, kemudian keluar cairan berbau dari jalan lahir dan perdarahan.
Nah, ini tadi Mio-score ya, di mana biasanya kita ada dia form khusus nantinya, di mana kita akan melihat dari laju nafas ibu hamil, saturasi oksigen, temperatur, tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, denyut nadi, dan kesadaran. Ini merupakan nilai normalnya ya. Laju nafas ibu hamil normalnya 10-20 kali per menit, dengan saturasi oksigen itu 96-100%. Dengan suhu 36-37,4, tekanan darah sistolik harus di antara 100 sampai 139, dengan tekanan darah diastolik 50 sampai 89, denyut nadi 50 sampai 99 kali per menit, dan kesadarannya kompos mentis. Kapan misalnya dibilang ibu itu dalam tanda kuning, itu jika laju nafasnya 21 sampai 30 kali, kemudian suhunya 35 sampai 36 atau 37,5 sampai 38, dengan tekanan darah sistoliknya itu 150 sampai 180 atau 90 sampai 100, diastoliknya 90 sampai 100, kemudian denyut nadinya itu 100-120 kali per menit atau rendah 40 sampai 50 kali per menit, dan respon hanya jika terdengar suara. Nah, kapan dibilang tanda merah? Yaitu laju nafasnya kurang dari 10 atau lebih dari 30 kali, saturasi oksigennya di bawah 95, kemudian suhunya itu di bawah 35 atau 38 atau di atas 38, dengan tekanan darah sistoliknya di atas 180 atau di bawah 90, tekanan darah diastoliknya di atas 100, denyut nadinya itu di atas 120 atau di bawah 40 kali per menit, dan tidak respon terhadap nyeri. Maka ketika kita sudah mengisi Mio-score ini, jika ada 1 kali tanda kuning, kita sebagai petugas kesehatan harus melakukan observasi ulang dalam 30 menit, atau 2 kali tanda kuning atau 1 tanda merah, maka kita harus lapor DPJP dalam 30 menit. Nah, jika ditemukan lebih dari 2 kali tanda kuning dan lebih besar sama dengan tanda merah, maka harus cepatnya pasien itu dievaluasi oleh DPJP dan ulang observasi dalam 15 menit, atau dilakukan monitoring kontinu atau perawatan lanjut yang diputuskan oleh DPJP langsung. Nah, Mio-score ini selain di ICU biasanya akan ada di ruang rawat ya, di kamar bersalin, IGD ya. Nah, ini mungkin yang kami pakai di Zainal Abidin ya, Modified Early Obstetric Warning Scoring System nih, udah kita modifikasi sesuai yang sebelumnya. Nah, ini Muse yang versi dari Kettering General Hospital ya, kurang lebih sama yang poin yang dinilai. Nah, kenapa sih sebenarnya tadi kematian ibu itu mungkin masih cukup meningkat ya? Pertama, kita harus melakukan pelayanan antenatal selama kehamilan, kurang lebih 25%, kemudian ada pelayanan obstetri emergency 13%, dan nifas 62% ya. Di mana rata-rata juga kualitas layanan itu misalnya penyebab kematiannya itu ada penyebab tidak langsung ya, yang tidak berhubungan dengan kehamilan, ataupun penyebab langsung karena kehamilannya ya. Penyebab yang tidak langsung itu biasa penyakit yang telah diderita ataupun yang selama hamil harusnya dicegah, dapat dikendalikan dengan imunisasi salah satunya. Dan untuk mencegah ini harus melakukan seharusnya kontrasepsi ya. Sekarang kita lihat bahwa kontrasepsi itu semakin ditingkatkan ya, untuk menghindari yang namanya tadi unwanted pregnancy, kemudian 4 terlalu, dan meningkatkan pengetahuan dengan kesehatan reproduksi. Kemudian komplikasi kehamilan itu dapat terjadi 15% dari kehamilan. Nah, kemudian selama hamil juga kita harus memperbaiki gizi ibu ya, kemudian meningkatkan kompetensi, kemudian melakukan penanganan komplikasi berkesinambungan. Nah, biasanya itu penyebab tempat kematian itu di rumah sakit pemerintah ya agak tinggi, karena di sini biasanya kasusnya itu memang kasus yang datang sudah dalam keadaan sulit ya. Mungkin sebelumnya mengalami 3 terlambat ya. Namun rumah sakit pemerintah ini biasanya itu dapat diakses ya 24 jam, 7 hari ya, dengan peralatan yang lebih lengkap, dan pastinya dokter-dokter dan tenaga medisnya itu kompetensinya lebih tinggi. Nah, saya ulangi lagi tadi penyebab gawat darurat obstetrik kita lihat ya, hipertensi dalam kehamilan. Oleh karena itu selalu seminar-seminar yang paling banyak itu ya terkait dengan gawat darurat obstetrik itu, terutama perkembangan mengenai tata laksana preeklamsia ataupun eklamsia. Nah, bagaimana melakukan pengkajian awal kasus kegawat daruratan kebidanan secara cepat? Pertama, lihat dulu tadi ya jalan nafas,
dan pernafasan, apakah ibunya mengalami sianosis, gawat nafas, kemudian lakukan pemeriksaan pada kulitnya, apakah kelihatan pucat, kemudian di parunya apakah ada wheezing, kemudian apakah ada tanda-tanda shock ya, kemudian apakah kulitnya dingin, nadinya cepat, kemudian tekanannya darah turun ya. Nah, kemudian kalau itu untuk melihat status keadaan umum pasien, kemudian untuk kehamilannya pastikan apakah ada perdarahan pervaginam ya. Kalau ada wanita datang dengan perdarahan pervaginam, pastikan dulu apakah ibunya sedang hamil. Ya, dengan menanyakan usia kehamilan atau ada riwayat terlambat haid, kemudian bagaimana riwayat persalinan sebelumnya dan sekarang, kemudian apakah bagaimana proses kelahiran plasenta sebelumnya, apakah ada retensio plasenta ya, kemudian kondisi vulvanya, dilihat jumlah darah yang keluar, apakah ada retensio plasenta, apakah ada atonia uteri yang merupakan penyebab kematian terbanyak akibat dari perdarahan postpartum, kemudian apakah adanya kandung kemih yang terasa penuh. Nah, kemudian apalagi pastikan jika apakah pasien tidak sadar atau kejang, misalnya tanyakan apakah ibunya sedang hamil, usia kehamilan, kemudian periksa tekanan darahnya dan temperaturnya ya. Pastikan bahwa ketika misalnya seorang ibu hamil mengalami kejang ya, atau ada pusing, pandangan kabur, lakukan segera pemeriksaan tekanan darah ya. Karena kemungkinan terbesarnya adalah kalau misalnya pikir ibu hamil, ada sakit kepala, kejang dan lain-lain itu adalah tanda dari preeklamsia ataupun gejala awal dari eklamsia ya atau impending eklamsia. Nah, kemudian apalagi yang harus kita tanyakan demam ya. Apakah ibunya lemah, letargi, kemudian sering nyeri saat berkemih ya. Infeksi saluran kemih ini juga hal-hal yang sering dialami oleh ibu ya, di mana juga dapat menyebabkan sepsis dan dapat menyebabkan persalinan prematur atau berat badan janin juga lahirnya rendah. Nah, kemudian periksa temperaturnya apakah lebih dari 39 derajat Celcius, bagaimana tingkat kesadaran, apakah ada kaku kuduk, bagaimana pernafasannya, apakah ada sesak nafas, kemudian abdomennya tegang atau tidak, kemudian dari vulvanya keluar cairan purulen dan payudaranya bengkak. Nah, kemudian terkait nyeri abdomen, mungkin misalnya pasiennya mengalami KIT, makanya jangan lupa memastikan tadi ibunya sedang hamil, usia kehamilan, tekanan darahnya ya, apakah sistoliknya di bawah 90, nadi cepat, temperatur lebih dari 38, dan uterusnya, status kehamilannya. Kemudian perhatikan tanda-tanda lainnya itu keluar darah, tadi ya kontraksi, uterus pucat, lemah, pusing, sakit kepala, pandangan kabur, dan sebagainya. Nah, kemudian yang paling penting lainnya adalah bagaimana melakukan RJP ya pada ibu hamil, resusitasi jantung paru pada ibu hamil. Berikut adalah beberapa langkah melakukan RJP pada kehamilan. Pertama, seperti biasa kita harus memeriksa kesadaran ibu dengan memanggil atau menggoyang-goyangkan tubuh ibu. Bila ibu tidak sadar, lakukan langkah selanjutnya yaitu jangan lupa kita harus memanggil bantuan tenaga kesehatan lain dan harus bekerja dalam tim. Khusus untuk ibu dengan usia kehamilan di atas 20 minggu atau uterusnya di atas umbilikus, uterus di atas umbilikus, maka jangan lupa miringkan ibu dalam posisi berbaring ke sisi kiri dengan sudut 15 sampai 30 derajatnya. Jadi harus miring kiri ya. Atau bila tidak memungkinkan, dorong uterusnya ke sisi kiri. Lihat gambar berikut. Karena ketika uterusnya itu sudah di atas dari pusat, itu akan mengganggu pada saat kita melakukan pompa jantung ya, karena uterus itu akan menekan si jantungnya sendiri. Jadi makanya itu harus dimiringkan ibunya agar resusitasi jantung parunya itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian setelah itu jangan lupa setelah ibunya dimiringkan, pastikan jalan nafasnya bebas, tengadahkan ibu ke belakang, head tilt, dan angkat dagu chin lift. Dan bersihkan benda asing di jalan nafas. Kemudian, bila ada sumbatan benda pada di jalan nafas, sapu keluar dengan jari atau lakukan dorongan pada dada di bagian tengah sternum atau chest thrust. Hindari penekanan pada prosesus zipoideus. Kemudian sambil menjaga terbukanya jalan nafas, kita lihat, dengar, rasakan nafas ibu, lakukan cepat, kemudian kurang dari 10 detik, dengan cara mendekatkan kepala penolong ke wajah ibu. Kemudian lihat pergerakan dada, dengarkan suara nafas, dan rasakan aliran udara dari hidung atau mulut ibu. Jika ibu bernafas normal, maka pertahankan posisi, kasih oksigen sebagai supportive terapi, kemudian lanjutkan pemantauan dan memastikan ibu tetap bernafas normal. Kemudian, jika ibu tidak bernafas atau bernafas tidak normal, periksa pulsasi arteri karotis ya. Jadi periksanya di leher sini dengan cepat apakah berdenyut atau tidak. Bila nadi teraba namun ibu tidak bernafas atau menganggap, berikan bantuan nafas, ventilasi udara, menggunakan balon sungkup atau melalui mulut ke mulut dengan menggunakan alas seperti kain kasa,
sebanyak 1 kali setiap 5 sampai 6 detik. Pastikan volume nafas buatan cukup sehingga pengembangan dada terlihat. Cek nadi arteri karotis setiap 2 menit. Nah, bila nadi tidak teraba, lakukan resusitasi kardiopulmonar pada usia kehamilan dengan 20 minggu tadi eh, dengan posisi miring. Mungkin sebentar ya. Mohon maaf. Dek, saya lagi presentasi. WA aja, saya lagi presentasi. Bentar. Saya WA aja. Oh iya iya. Kemudian lakukan penekanan dada dilakukan di pertengahan sternum, kompresi dilakukan dengan cepat, sebanyak dengan cepat 5 cm dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian setelah 30 kompresi, buka kembali jalan nafas, lalu berikan 2 kali ventilasi menggunakan balon sungkup atau melalui mulut dengan mulut dengan alas. Tiap ventilasi diberikan waktu 1 detik. Kemudian lanjutkan kompresi dada dengan perbandingan 32. Kemudian jangan lupa pasang kanul intravena 2 jalur ya dengan menggunakan jarum ukuran besar nomor 16 atau 18 dan berikan cairan sesuai kondisi ibu. Biasanya kita menggunakan cairan RL atau NaCl. Kemudian tindakan resusitasi RJP itu dilakukan terus sampai tim bantuan datang ya. Jika penolong kelelahan dan ibu menunjukkan tanda-tanda kembalinya kesadaran, misalnya batuk atau membuka tangan, maka lanjutkan dengan berikan oksigen dan pasang tadi infus dan lanjutkan pemantauan untuk memastikan ibu tetap bernafas dengan normal. Setelah semuanya tertangani, setelah masalah jalan nafas, pernafasan, sirkulasi teratasi, pikirkan yang penyebab ibunya hilang kesadaran. Apakah karena perdarahan hebat atau tromboemboli ya? Pada saat kita ongoing persalinan bisa terjadi ya emboli air ketuban yang dapat menyebabkan sudden death pada ibu ya. Kemudian adanya apakah penyakit jantung, sepsis, keracunan obat ya, eklamsia, perdarahan intrakranial atau anafilaktik shock, gangguan metabolik ataupun hipoksia karena gangguan jalan nafas dan penyakit paru. Kemudian lakukan pemeriksaan lanjutan, misalnya USG abdomen, kemudian atasi penyebab penurunan kesadaran dan rujuk ke fasilitas yang lebih memungkinkan. Nah, itu mungkin sedikit tentang gawat darurat maternal ya. Apa yang harus kita evaluasi ketika menjumpai ibu dengan gawat darurat ya, dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan pada pasien dengan gawat darurat maternal. Kemudian mungkin saya loncat dulu ya ke gawat daruratan preeklamsia. Nah, apa itu preeklamsia? Preeklamsia itu merupakan penyebab kematian maternal tertinggi ya, di mana faktor resikonya adalah riwayat hipertensi sebelumnya, kemudian diabetes, penyakit ginjal, kemudian ada autoimun, obesitas, usia di atas 40 tahun, dan IMT, indeks massa tubuhnya lebih besar sama dengan 30 kg per meter persegi. Kemudian di mana upaya global dan nasional menargetkan penurunan angka kematian ibu. ISSAP dan ACOG juga mencoba terus memperbarui panduan diagnosis, screening, pencegahan, dan tata laksana preeklamsia, dan menekankan pentingnya kebijakan tata laksana yang jelas dan pemantauan berkala untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi. Nah, berikut bagaimana kita melakukan diagnosis, klasifikasi, dan diagnosis kehamilan yang berhubungan dengan hipertensi. Di mana gestasional hipertensi itu didefinisikan jika adanya blood pressure atau tekanan darah lebih besar sama dengan 140/90 mm Hg setelah usia kehamilan 20 minggu pada wanita yang sebelumnya tensinya normal. Nah, jika preeklamsia adalah hipertensi plus adanya protein urin ya lebih besar atau 300 mg per 24 jam atau dipstiknya positif 1 atau urin protein banding creatinine ratio lebih besar dari 0,3. Kemudian trombositopeni di mana trombositnya di bawah 100. Yes.
Waduh. Halo Bapak Ibu dan Ya, teman-teman. Oh, ya oke. maaf ya, saya terlempar. Baik, silakan Bentar dokter. ya. Bentar ya. Ya, apa slide saya sudah kelihatan kembali? Sudah kelihatan dokter. Ya. Ya. Nah, dulu kita mengenal yaitu preeklamsia itu ada preeklamsia ringan dan preeklamsia berat ya, non severe dan severe. Beberapa hal yang mengklasifikasikan antara berat dan tidak berat adalah pertama tekanan diastoliknya jika preeklamsia ringan di bawah 110, berat lebih besar sama dengan 110. Kemudian tekanan darah sistoliknya kurang dari 160 pada yang tidak berat dan lebih besar sama dengan 160 pada preeklamsia berat. Kemudian protein urinnya dua-dua bisa ada atau tidak. Kemudian biasanya pada preeklamsia berat itu preeklamsia ringan tidak ada nyeri kepala, tidak ada pandangan kabur, nggak ada nyeri ulu hati, nggak ada oliguri atau kencing sedikit dan tidak ada kejang ya. Tapi pada preeklamsia yang berat itu bisa terjadi nyeri kepala, pandangan kabur, kemudian nyeri ulu hati, oliguri. Tes. Sepertinya suara dokternya terlempar lagi nih ya. Oke, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu dan teman-teman semua nantinya jika ada yang ingin bertanya mungkin bisa saat ini diketik-ketik saja atau mungkin disiapkan pertanyaannya Bapak Ibu ya. Karena nanti selesai dari narasumber kita membagikan materi, kita akan masuk ke sesi diskusi. Si terlempar ya dokternya. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita mau menunggu sebentar, sembari kita menunggu narasumber kita bergabung kembali. Maaf ya, kayaknya di Aceh mungkin jaringan lagi nggak stabil ya. Oh, baik dokter, boleh. Ya, bentar. Ya. Nah, jadi selain preeklamsia without tadi yang dan berat, sekarang kita mengenalnya itu preeklamsia future. Tapi ya dengan preeklamsia berat itu dengan with severe future, dengan preeklamsia ringan itu without severe future. Di mana gejala dan keluhan yang dilihat kurang lebih sama. Nah, sebenarnya pengukuran tekanan darah ya. Cara mengurangi kesalahan pemeriksaan tekanan darah yaitu pemeriksa dimulai ketika pasien dalam keadaan tenang. Jadi kalau pasien baru datang, usahakan pasien diberikan kesempatan istirahat mungkin 10 sampai 15 menit, kemudian menggunakan tensimeter air raksa atau yang setara yang sudah tervalidasi. Kemudian posisi duduk dengan manset sesuai level jantung, kemudian gunakan ukuran manset sesuai, gunakan bunyi Korotkov 5 pada pengukuran tekanan darah diastolik. Nah, kurang lebih begini ya posisi kita pada saat melakukan pengukuran tekanan darah. Nah, preeklamsia tadi sudah dijelaskan ya. Ini apa yang kerangkuman ya dari yang tadi telah sampaikan ya. Nah, bagaimana dengan etiologi dan faktor resiko? Seperti kita ketahui bahwa preeklamsia itu adalah dengan masih disebabkan oleh multi disease of theory ya. Jadi masih berbagai ragam penyebab dari tadi si preeklamsia tadi ya. Jadi teori terbanyaknya itu adalah gangguan plasenta di mana ketika plasentanya itu tidak dapat berkembang dengan sempurna, tidak dapat meregulasi dari Villi Coriolis tadi, sehingga terjadinya vasokonstriksi pada pembuluh darah yang menyebabkan terjadinya preeklamsia berat tadi ya. Kemudian disfungsi endotelia sistemik, aktivasi inflamasi dan imunologi, kemudian faktor genetik dan lingkungan. Untuk faktor genetik diketahui bahwa ketika orang tua kita dulu ibu ya atau kakak yang mengalami preeklamsia berat, maka ada kemungkinan 30-40% itu kita pun akan mengalami terjadinya preeklamsia gitu pada saat kita hamil. Nah, beberapa faktor resiko yang harus dinilai pada saat kunjungan antenatal care pertama adalah
umur di atas 40 tahun, kemudian multipara dengan riwayat preeklamsia sebelumnya, multipara dengan kehamilan oleh pasangan baru, multipara yang jarak kehamilan sebelumnya 10 tahun atau lebih, riwayat eklamsia pada ibu atau saudara perempuan, kemudian kehamilan multiple, ibu dengan insulin, kemudian ibu dengan hipertensi kronik, penyakit ginjal, kemudian antifosfolipid syndrome, kehamilan dengan inseminasi, kemudian obesitas sebelum hamil. Kemudian pada pemeriksaan fisik yang harus kita lihat adalah indeks massa tubuhnya lebih dari 35, tekanan darah diastolik lebih dari 80, dan pada saat proteinuria dicek dilakukan dipstik lebih besar dari 1 kali. Eh, Nah, jadi dulu dikatakan bahwa preeklamsia itu adalah di mana kita menemukan edema ya, apalagi kalau edemanya udah satu tubuh, itu lakukan pemeriksaan urin. Jika proteinnya positif satu, mungkin ada gejala keracunan kehamilan. Nah, tapi saya juga menyarankan bahwa kalau edema yang sebenarnya terjadi di kaki itu adalah umumnya normal ya, namun pastikan bahwa tensi si ibu hamilnya juga normal, di bawah 140. Tapi jika misalnya edemanya sangat, berat ya, dan kemudian tensinya mulai naik, mungkin pemeriksaan screening pertama yang bisa kita lakukan di layanan primer, yaitu pemeriksaan tadi protein urin. Dan jika protein urinnya ditemukan positif satu dengan tensi mulai meningkat, maka segera lakukan rujukan untuk tata laksana, di tempat, rujukan lanjutan. Nah, tadi yang jadi sebenarnya faktor resikonya juga dibagi antara high risk, moderate, dan low risk ya. Kalau low risk itu adalah persalinannya cukup bulan dan tanpa ada komplikasi sebelumnya. Moderate risk itu pada pasien yang bagaimana mengalami ibu yang nulipara atau baru hamil pertama, obesitas, riwayat preeklamsia dalam keluarga, kemudian karakter sosiodemografi yaitu ras Afrika Amerika, status ekonomi yang rendah, usia di atas 35 tahun, dan riwayat pribadi seperti berat badan lahir rendah atau kecil, dari usia kehamilan, hasil luaran aktif kehamilan yang merugikan sebelumnya, interval kehamilan lebih dari 10 tahun. Kemudian high risk-nya apa? Riwayat preeklamsia dengan bayinya lahirnya mungkin sebelumnya IUGR, IUFD, kemudian janinnya gemeli ya, kemudian riwayat hipertensi, kemudian riwayat dia tipe 1 atau 2, dan riwayat DMG, penyakit ginjal, dan penyakit autoimun. Nah, ini tadi faktor resiko. Saya mohon izin sebentar ya. Sebentar ya. Nah, berikut ilustrasi ya penyebab dari preeklamsia pada berbagai organ ya. Akibat tadi gangguan inflasi trofoblas dan terjadinya kegagalan dari remodeling arteri spiralis, harusnya pada kehamilan normal, si plasenta bagian sinsitiotrofoblas tadi, itu dia akan melakukan remodeling ya, akan menyebabkan arteri spiralisnya tadi, yang awalnya diameternya kecil menjadi lebih melebar, vasodilator, mengalami sinodilator ya, atau pelebaran. Dimana tujuan supaya dengan tekanan darah rendah pun ibunya bahwa nutrisinya itu bisa tersampaikan dari ibu ke plasenta dan plasenta ke janinnya gitu. Namun karena fungsi dari plasentanya, arteri spiralis tadi yang harusnya melebar tetap mengecil atau mengalami vasokonstriksi, terjadi reaksi inflamasi, terjadi stres oksidatif, akhirnya menyebabkan tadi tekanan darahnya tinggi. Kenapa? Karena ibunya harus meningkatkan tensinya supaya nutrisi dari ibu ke plasenta dan plasenta ke janinnya itu dapat tersampaikan ya.
Nah, menyebabkan terjadinya uteroplacental perfusion, jadi bayinya nanti bisa terjadi IUGR, kemudian terjadi oligohydramnion ya, kemudian terjadi hipoksia plasenta ya, kemudian terjadi aktivasi dari inflamasi marker yang menyebabkan kemudian peningkatan split ya, itu menyebabkan protein urin, menyebabkan tadi, heparnya juga memberat, terjadi peningkatan SGOT-SGPT, kemudian, growth factor, plasma growth factor, TGF-beta, kemudian menurunnya nitric oxide, yang ini merupakan adalah marker-marker yang menyebabkan, pembuluh darah itu melebar. Namun pada pasien preeklamsia, dia inflamasinya yang lebih meningkat, sedangkan faktor yang menyebabkan tadi vasodilator itu dia menjadi berkurang. Sehingga tadi menyebabkan komplikasi yang sangat banyak kepada ibunya. Nah, ini adalah, beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, pada saat, memeriksa pasien ya. Jadi vascular dysfunction pada otak ataupun damage cerebral tissue itu dapat menyebabkan tadi terjadinya eklamsia, hiperrefleks ya, pasiennya kejang ya tadi. Kemudian meningkatnya abnormalitas dari permeabilitas vaskular, itu dapat menyebabkan edema, baik facial edema ya, kemudian terjadinya edema paru ya. Jadi waktu kita periksa jantungnya itu ada dengar wongki basah, kemudian ibunya sesak nafas, kemudian tadi vascular permeability juga menyebabkan papil edema ya. Kemudian, tadi kalau terjadi abnormal atau systemic arterial vasoconstriction akan menyebabkan tekanan pada intrakranial, menyebabkan nyala, kemudian bisa menyebabkan stroke atau transient ischemic attack ya. Kemudian afterload dari myokardium bisa menyebabkan chest pain, kemudian intrakranial tadi menyebabkan visual change juga, kemudian permasalahan tadi pada ginjal dapat menyebabkan protein urin, kemudian HELLP syndrome ya, merupakan salah satu komplikasi yang cukup berat pada pasien PEB dan sebagainya. Hingga bisa terjadi tadi gagal ginjal akibat peningkatan dari kadar kreatinin ratio. Nah, kita lihat pada buku kesehatan ibu dan anak di layanan primer, jangan lupa teman-teman untuk mengisi, ini ya, faktor screening preeklamsia. Di mana jika kita temukan 2 resiko sedang atau 1 resiko tinggi, maka lakukan rujukan ke, spesialis ya, atau, di rujukan tingkat lanjutan untuk melihat tata laksana yang dapat kita berikan untuk menghindari terjadinya preeklamsia tadi. Nah, ini udah dijelaskan ya tadi manifestasi klinis preeklamsia pada sistem saraf pusat, kardiorespirasi, dan sebagainya. Nah, sebenarnya, sekarang banyak ya kita lakukan untuk melakukan screening preeklamsia ya. Misalnya kita lakukan pemeriksaan rasio tes pada usia di bawah 38 minggu, 38, dan di atas 85 ya, itu angkanya itu meningkatkan low risk, kemudian pengukuran, arteri uterina ya dengan USG pada usia kehamilan 16 minggu dengan melihat notching, ataupun pemeriksaan, split, F meriksa dari darah ibunya gitu ya. Nah, kemudian biasanya ketika, jangan juga untuk melakukan tensi, kemudian, melihat sistolik diastolik arteri umbilikalis pada pasien dengan resiko preeklamsia. Beberapa pemeriksaannya itu memang kita lakukan dengan pemeriksaan ultrasound ya. Nah, kecuali S-split atau PIGF ini tadi seperti kita ketahui S-split ini adalah vasokonstriktor yang menyebabkan tadi si pembuluh darah itu mengecil ya, dibandingkan PIGF yang harusnya menyebabkan, pembuluh darah itu melebar. Nah, pada orang preeklamsia S-rate-nya ini lebih tinggi. Nah, apa sih sebenarnya yang memang, merupakan, pencegahan preeklamsia, yaitu adalah pemberian aspirin atau Aspilet, dimulai pada usia kehamilan 12 sampai 16 minggu, kapan diberikan hingga usia kehamilan aterem atau 36 minggu. Di mana dari ACOG itu, dikasih dosisnya 80 miligram per hari, atau dari ISSHP 150 miligram, di malam hari ya. Dengan tujuan aspirin ini adalah menghambat COX-1 sehingga tidak terjadi pelepasan tromboksan yang merupakan, penyebab dari tadi, vasokonstriksi. Kemudian kalsium ya, kalsium itu diberikan dengan dosis 1,5 sampai 2 gram per hari, terutama pada populasi dengan asupan kalsium yang rendah. Kemudian lakukan olahraga intensitas sedang 150 per menit per minggu, contohnya aerobik atau resistensi training, dan manfaatnya adalah perbaikan fungsi endotel. Jadi sebaiknya mungkin ibu yang punya
preeklamsia pada kehamilan pertama, kemudian untuk merencanakan kehamilan pada kehamilan berikutnya supaya tidak PIB, salah satunya juga melakukan olahraga ya, tadi dengan intensitas sedang. Ibu hamil juga boleh berolahraga, cuman dipilih olahraga yang memang aman untuk ibu hamil. Nah, ini tadi fungsi aspirin ya. Di mana aspirin ini mencegah perubahan dari arekodonat menjadi prostaglandin H2, di mana ini yang menyebabkan tadi kerusakan ya, tromboksan, prostasiklin ataupun prostaglandin. Jadi ini dihambat supaya tidak menyebabkan tadi preeklamsia tadi. Nah, bagaimana dengan kalsium? Ternyata pada pasien dengan penurunan kalsium intake, itu dia akan meningkatkan kerja dari ginjal, meningkatkan kerja renin, angiotensin 1 dan angiotensin 2, yang akan nanti menyebabkan jadinya peningkatan kalium, peningkatan tekanan darah, dan peningkatan kadar output, yang akhirnya tadi meningkatkan tadi tensi ya. Nah, jadi tujuan dari pemberian kalsium ini adalah supaya tapi, si reninnya tidak bekerja dengan berlebihan ya, dan tidak ada peningkatan kerja dari aldosteron dan peningkatan reabsorpsi dari natrium, sehingga cardiac output-nya tidak bekerja lebih berat lagi. Karena pada ibu hamil sendiri, karena perubahan hemodinamik pun, sebenarnya cardiac output-nya juga sudah bekerja dengan lebih berat. Nah, diketahui bahwa dosis kalsium yang diberikan untuk mencegah dari adalah mencegah dari preeklamsia adalah dosisnya itu 5 gram per hari, di mana menurunkan insiden preeklampsi sampai 45%. 45% dengan relatif risk 0,66. Nah, bagaimana tata laksananya? Tekanan darah di atas 160/110 dapat kita mengkonsumsi nifedipin ya. Nifedipin ini adalah kalsium channel blocker yang short acting. Kenapa dibilang short acting? Karena waktu parunya sangat cepat, menurunkan tekanan darah dalam waktu kurang lebih 20 menit. Nah, kemudian obat lainnya adalah labetalol ataupun pemberian hidralazin secara intravena dengan target tekanan darah 20% dari MAP. Nah, cuman kita jarang ya menggunakan labetalol dan hidralazin intravena karena, produknya setahu saya nggak ada di Indonesia. Nah, kemudian ibu hamil dengan preeklamsia, itu harus yang memiliki protein urin harus dicegah terjadinya eklamsia. Dengan apa? Mencegah kejangnya dengan pemberian magnesium sulfat tadi. Nah, magnesium sulfat ini merupakan obat pilihan untuk mencegah dan mengatasi kejang pada preeklamsia dan eklamsia. Alternatifnya adalah diazepam, tapi diazepam ini sebaiknya diberikan pada ibu yang postpartum. Karena diazepam diberikan pada ibu yang sedang hamil, maka akan menyebabkan depresi neonatal sehingga terjadinya IUFD pada janinnya. MG4 ini harus diberikan pada pasien dengan tanda-tanda preeklamsia sebagai profilaksis kejang. Jadi apa tadi tanda preeklamsia? Tekanan darah 160/110, proteinnya positif 2, ada kegawatan seperti terjadi trombositopenia, ada gangguan dari fungsi hepar, OTPT meningkat, ada gejala keimpending eklamsia, nyeri kepala, pandangan kabur, nyeri ulu hati, mual muntah, itu jangan lupa untuk diberikan MG4. Jadi ketika menemukan preeklamsia juga selain melakukan rujukan, itu jangan lupa pemberian profilaksis kejang ya, yaitu MG4, di mana RCOG merekomendasikan dosis MG4 itu 4 gram, diberikan selama 5-10 menit, kemudian dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan 1-2 gram per jam selama 24 jam postpartum. Nah, ini algoritma dari manajemen tadi preeklamsia. Kita observasi dan manajemen inisial di kamar bersalin, evaluasi ibu, bagaimana gejala, temuan klinis, dan pemeriksaan laboratoriumnya, kemudian monitor denyut jantung janin dan kontraksi, kemudian USG untuk melihat bagaimana pertumbuhan janin dan jumlah air ketuban, dan mempertimbangkan pemberian MG4 dan hipertensi. Manajemen ekspektatif ini diberikan adalah tujuannya untuk memberikan kesempatan pematangan paru pada bayi-bayi yang usia ibu yang hamil dengan usia kehamilan di bawah 34 minggu atau belum aterem ya. Itu kita masih memikirkan untuk ekspektatif. Tapi harus manajemen aktif ketika gejala preeklamsia berat pada ibu tetap mengeluhkan nyeri kepala, pandangan kabur, nyeri ulu hati dan mual muntah, kemudian eklamsia yang kejang, kemudian paru, terjadi hipertensi berat, sindrom Anhalt syndrome, kemudian terjadi ginjal, kemudian plasenta ataupun solusio plasenta. Di lepasnya plasenta dari tempat implantasinya,
kemudian terjadi DIC, kemudian terjadi IUGR, kemudian oligohidramnion ataupun gawat janin. Itu merupakan dampak dari PEB kepada janin yang harus dilakukan terminasi segera. Nah, tadi pengembangan kortikosteroid pada usia kehamilan di bawah 34 minggu. Kalau misalnya masih tidak ada gejala yang berat ini, maka kita masih memungkinkan untuk pemberian kortikosteroid. Kemudian per 24 jam, kemudian pernah produksi urin, kemudian evaluasi laboratorium per hari untuk melihat fungsi ginjal dan HELLP syndrome, dan nah, ini cara membuat MG4 tadi. Ini merupakan bagaimana kita melakukan monitoring terhadap ibu hamil ya, dengan target blood pressure diastoliknya di bawah 85 ya. Ya, ini very high blood pressure itu kalau blood pressure-nya itu di atas 105 ya. Normalnya itu diastolik itu di antara 75 sampai 80. Nah, ini adalah apa yang harus kita lakukan ya. Mengukur blood pressure ulang, kemudian menghubungi maternity unit ya dalam waktu 4 jam, care provider ya, terutama yang blood pressure-nya di atas 105 dan lain-lain. Nah, kapan terminasi sebenarnya preeklampsia itu di atas 34 minggu. Jika memang tadi ya. Kalau misalnya preeklampsia future biasanya kita menunggu sampai kehamilan full term yaitu di atas lebih besar sama dengan 37 minggu. Kalau misalnya bayinya belum viable, kurang dari 33 minggu ya, maka terminasi should be discussed, harus diperhatikan ya. Namun kalau stasional hipertensi mungkin kita masih bisa melakukan expectant care ya, kemudian kronik juga masih expectant care diberikan ya. Kemudian kalau bayi yang viable sampai 33 minggu, maka expectant manajemen tadi should be considered, harus dipertimbangkan, tapi dilakukan tata laksana harus dilakukan di tempat yang NICU-nya itu tersedia dengan baik ya, yang angka harapan hidupnya besar. Nah, bagaimana dengan pasien dengan usia kehamilan 34 sampai 36 minggu dengan preeklampsia, maka dia harus diskusikan untuk proses persalinannya untuk mengurangi decrease dari maternal mortality dan harus disempatkan untuk pemberian antenatal kortikosteroid. Ya, pada pasien dengan usia kehamilan 34 sampai 36 minggu, ini pemberian kortikosteroid tidak menjadi kewajiban ya, karena dianggap paru-paru bayi itu sudah cukup baik pada usia kehamilan di atas 34 minggu. Nah, bagaimana jika ibu usia kehamilan lebih besar sama dengan 37 minggu, maka pada pasien eklamsia maka harus direkomendasikan untuk persalinan. Kalau misalnya hipertensi gestasional, tekanan darah tadi di atas 140/90, mungkin bisa kita tunggu proses persalinan terjadi dengan spontan pada usia kehamilan 40 minggu, begitu juga pasien dengan kronik hipertensi. Nah, apa tadi komplikasi preeklampsia sudah kita lihat ya, pada ibu terjadi HELLP syndrome sampai 20%, kemudian DIC, gangguan pembekuan darah 10%, kemudian edema paru 2-5%. Kemudian bisa terjadi solusi plasenta, gagal ginjal, kemudian kurang dari 1%, perdarahan kurang dari 1% kematian. Kemudian ada bayi menyebabkan persalinan netra hampir 15-60%, IUGR 10-25%, kematian perinatal 1-2%, trauma hipoksemia dan morbiditas dan kardiovaskular jangka panjang. Nah, eklamsia. Eklamsia ini ada kejang pada pasien PEB ya. Biasanya pasien akan mengeluhkan sakit kepala di bagian depan, penglihatan kabur, nyeri ulu hati, sesak nafas, dan gelisah sebelum ibunya mengalami kejang. Nah, apa yang dilakukan jika ibu mengalami eklamsia? Yaitu jangan biarkan pasien sendirian dan tempatkan penderita dalam posisi setengah duduk, kemudian mintalah pertolongan pada petugas yang lain dan atau keluarga penderita, kemudian pastikan bebaskan jalan nafas, bersihkan jalan nafas, pertahankan miringkan kepala penderita, kemudian jaga pernafasannya, kasih oksigen 4-6 liter per menit, kalau perlu lakukan ventilasi dengan balon dan masker, kemudian jaga sirkulasi atau aliran darah, observasi
kemudian lakukan pemasangan IV line tadi dengan Aboken nomor 16 atau 18 dengan cairannya boleh RL, Dex 5% ataupun NaCl 0,9%. Kemudian untuk mencegah kejangnya jangan lupa pemberian NG-So-4 40% ya, 10 cc dijadikan 20 cc dicampur dengan Aquabides, diberikan bolus perlahan selama lebih kurang 5 menit secara intravenus, kemudian dilanjutkan tetesannya itu tetesan 15 tetes per menit yang di RL ataupun Dex 5% atau jika kejang berlanjut, maka dilakukan pemberian NG-So-4 ulang sebanyak 2 gram. Pastikan pantau tidak ada bradipno ya atau pernafasannya tadi udah bradipno itu pernafasan kurang dari 10 kali per menit, kemudian refleks patelanya positif dan produksi urinnya banyak ya. Jika refleks patela negatif, produksi urinnya kurang dari 200 cc dalam 4 jam, maka dilarang melakukan pemberian MG-So-4. Dan pastikan ada antidotumnya yaitu kalsium glukonas 10% 10 cc di IV-kan pelan. Kemudian lakukan rujukan ke rumah sakit. Nah, bagaimana pencegahan primer? Kita ketahui pencegahan primer adalah melakukan identifikasi faktor resiko dan melakukan screening terjadinya preeklamsia untuk setiap wanita hamil sejak awal. Kemudian screening preeklamsia lainnya adalah menggunakan riwayat medis ya pasien, kemudian penggunaan biomarker ya tadi pemeriksaan seperti split dan PEGF ataupun melakukan USG Doppler velocimetry walaupun belum kalau sekarang sudah direkomendasikan ya secara rutin sampai screening tersebut rutin. Nah, pencegahan sekundernya ternyata kita menganjurkan ibu hamil itu istirahat berlebihan pun tidak akan mengurangi resiko ya untuk pencegahan preeklamsia. Tidak direkomendasikan untuk memperbaiki luka wanita hamil, kemudian pembatasan garam juga tidak mencegah preeklamsia, tapi yang mencegah apa tadi? Aspirin dosis tadi 75 sampai 85 gram per hari, kemudian dosis rendah dimulai pada usia kehamilan 12 sampai 16 minggu atau sebelum usia kehamilan 20 minggu dan diberikan selama sampai usia kehamilan 36 minggu. Kemudian tadi dosis kalsium ya minimal 1 gram atau rekomendasinya 1,5 sampai 2 gram per hari, jadi kurang lebih 3 sampai 4 tablet per hari. Kemudian pemberian vitamin C dan E tidak direkomendasikan juga untuk mencegah preeklamsia. Nah, selesai dengan preeklamsia dan eklamsia, kita lanjutkan dengan kegawat daruratan ketuban pecah ini. Izin Nah, dokter, ya. dokter izin. Suaranya terputus-putus saat ini dokter. Mohon izin untuk di off cam Oke, saja dokter maaf, maaf. agar bisa fokus Oh iya ya, untuk baik-baik. ada bagaimana. Pasien dokter. Ya. Nah, terkait dengan ketuban pecah ini.